Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Jumat malam Sabtu 22 Rajab 1445 Hijriah, bertepatan dengan 2 Februari 2024. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali duduk bersama di dalam Masjid An-Nur Aqaba, Antasan Kecil Barat, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dalam sebuah kajian Islam ilmiah membahas tema yaitu Zikrul Maut, mengingat kematian. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillahu wa iyyakum. Para jamaah sekalian yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Mengingat kematian bagi seorang muslim adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan disyariatkan di dalam agama Islam. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Aktsiru dzikra hazimil ladzat." Perbanyaklah mengingat sesuatu yang memutuskan kelezatan, yakni al-maut. Di dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman, Imam Ibnu Hibban dalam kitab Sahihnya, Imam Al-Bazzar dalam kitab Al-Musnadnya, dengan sanad yang hasan, Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan
Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru dzikra hazimil ladzat," yakni al-maut, fa innahu lam yadhkurhu fi dhiqin min al-'aish illa wassa'ahu alaihi wa la dzakarahu fi sa'atin illa dhayyaqaha. Perbanyaklah mengingat kematian. Sesungguhnya tidaklah seseorang mengingat kematian saat hidupnya sempit, melainkan ingatan dia terhadap kematian melapangkan dadanya, perasaannya. Coba saja seseorang sedang sempit hidupnya, perasaannya sedang sedih, gelisah, tidak nyaman, banyak pikiran, maka coba ingat mati. Niscaya perasaannya akan lapang, nyaman, perlahan-lahan mulai tenang, perlahan-lahan mulai bisa berdamai dengan keadaan. Wala dzakarahu fi sa'ah illa dhayyaqaha, dan tidaklah ia mengingat kematian dalam keadaan lapang hidupnya, nyaman, sehat, afiat hidupnya, kecuali ingatan dia tentang kematian akan menyempitkannya. Tidak terlalu mudah tertawa terbahak-bahak, khawatir pas tertawa terbahak-bahak mati. Tidak terlalu mudah bermain-main, khawatir pas sedang asyik bermain-main mati. Tidak terlalu mudah berleha-leha, berjejalan berlarut-larut, khawatir saat seperti itu mati. Itu yang dimaksud saat dia mengingat kematian dalam keadaan lapang, maka ingatan dia terhadap kematian akan menyempitkan perasaannya, selalu terjaga, selalu merasa diawasi. Persis seperti hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha idza arada qabda ruha 'abdin bi ardin ja'ala lahu fiha hajah." Sesungguhnya Allah jika menginginkan mencabut nyawa seorang hamba di sebuah tempat, maka Allah akan menjadikan hamba tersebut memiliki hajat di tempat tersebut. Maka ini yang menjadikan kita senantiasa mawas diri, hati-hati kemana kendaraan kita hidupi, kemana kita tuju. Ingat, jangan-jangan ini adalah takdir Allah, hendak dicabut nyawaku di situ. Kemana kita berjalan, entah itu dalam urusan pekerjaan atau liburan atau apapun. Bagus kalau seandainya ibadah ke kedua tanah suci, maka ingat, ada potensi yang sangat besar kita mati di tempat yang kita sedang ingin tuju. Jangan sampai lupa akan hal itu. Ini yang dimaksud mengingatnya dalam keadaan nyaman hidup, sehat walafiat, semua keperluan, kebutuhan tercukupi. Maka saat orang mengingat kematian akan menyempitkan perasaannya, akan membuat dia mawas diri. Jawab ya, lagi jar orang sekarang healing, ya, berjalanan, liburan, entah di atas hotel mana yang paling tinggi. Ulun pernah ke Burj Khalifa, entah di atas itu mati, jangan-jangan nih langsung hendak turun. Kita pergi ke gunung mana yang paling tinggi, Gunung Rinjani, melihat keadaan nyaman, seakan-akan enak. Coba pian ingat mati,
langsung mulai ingin ambil air wudhu, langsung ingin mencari masjid, langsung ingin dekat dengan Al-Quran, dan seterusnya. Maka mengingat kematian adalah ibadah yang agung. Bahkan Abu Ali Ad-Daqqaq, ulama Islam abad ke-5 Hijriah, perkataannya dinukil oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah di dalam kitab beliau At-Tadhkirah bi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah. Beliau mengatakan, man aktsara dzikral maut ukrima bi thalatha. Yang banyak mengingat kematian dimuliakan dengan 3 hal. Yang pertama, ta'jilut taubah, segera bertaubat, karena khawatir mati sebelum dia bertaubat. Karena setelah mati tidak ada lagi waktu untuk bertaubat dan tidak diterima taubatnya. Wa qana'atul qalb, puas hati terhadap pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah bahas di majelis ini. Qana'ah ada 3 unsurnya. Yang pertama, ar-ridha bima a'tallah, rela dengan apapun yang Allah berikan. Yang kedua, tarkut tashawuf fima laisa mawjudan. Yang kedua, tidak mencari yang tidak ada. Yang ketiga, al-istighna bil mawjud, mencukupkan dengan yang ada. Orang kalau banyak mengingat kematian, dia qanaah qalbunya, rela dengan apa yang Allah berikan, tidak mencari yang tidak ada, mencukupkan dengan yang ada. Kenapa? Karena setelah mati tidak akan ada yang bisa dibawa kecuali amal ibadah. Kemudian yang ketiga, nasyatul ibadah, semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena seseorang ketika banyak mengingat kematian, maka dia mengingat bahwa setelah mati tidak ada lagi waktu untuk beramal. Nanti kita akan bahas poin ini. Yang jelas poin pertama yang saya sampaikan, Bapak Ibu, saudara-saudari, banyak mengingat kematian. Coba pian lagi di warung besokan, habis subuh biasanya bapak-bapak nongkrong di warung, makan untuk, ada mengopi, ada gorengan dan seterusnya. Pas bekesah tertawa-tawa, hati-hati kamu, kalau pina mati, langsung tutup mulutnya. Karena mengingat kematian membuat orang sadar. Berapa banyak orang yang bergelimang dengan maksiat, diingatkan dengan kematian, maka dia sadar dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan itu ibadah. Dan ibadahnya diperintahkan untuk diingat berulang-ulang, memperbanyak mengingat kematian tersebut. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, sekarang saya akan sebutkan beberapa keyakinan seorang muslim tentang kematian. Keyakinan yang harus ada di dalam kalbu seorang muslim tentang kematian. Apa itu? Yang pertama, kematian pasti datang, tapi kita tidak tahu kapan datangnya. Dia pasti datang dan kita tidak tahu kapan datangnya. Setiap yang bernyawa makhluk pasti mati, mau dia derajatnya apapun, dari manusia, bahkan malaikat, bahkan hewan, pasti mati. Kecuali yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang dikecualikan Allah Subhanahu wa taala pun ada potensi untuk mati. Dalam surat Al-Qasas ayat 88, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu syai'in halikun illa wajhah." Setiap sesuatu, kullu itu adalah
aqwa siyaghin dalla 'ala al-umum, kata orang Arab. Kata yang menunjukkan keumuman yang paling kuat. Setiap apapun, halikun illa wajha. Syai' adalah sesuatu apapun. Makanya Allah tidak ada yang semisal dengannya. Sesuatu apapun, syai'. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang semisal dengan Allah. Syai', sesuatu apapun. Syai' adalah sesuatu yang paling umum dari seluruh yang umum. Sama ini ayatnya. Kullu syai' halikun illa wajah. Setiap sesuatu apapun, manusianya, malaikatnya, hewannya, seluruh makhluk akan binasa kecuali wajah Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsiri ayat ini, beliau mengatakan ikhbarun bi annahu daim al-baqi al-hayy al-qayyum alladzi la tamutul khalaiq wa la yamut. Ini adalah kabar dari Allah yang maha terus-menerus, maha tetap, maha hidup, maha berdiri sendiri, yang mana seluruh makhluk akan mati dan Allah tidak mati. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Persis juga dalam surah Ar-Rahman ayat 26 sampai 27. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Setiap siapapun yang ada di atas muka bumi pasti akan binasa dan tersisa wajah Rabbmu yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti merasakan kematian. Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari, Imamul Mufassirin, beliau mengatakan la syai'a, lihat pakai syai' lagi, tidak ada sesuatu apapun yabqa fala yabna fala yafna, yang tersisa tidak akan hancur, tidak ada, pasti hancur. Ghairu rabbinal hayy alladzi la yamut, selain Rabb kita yang maha hidup yang tidak pernah mati. Makanya kalau ada orang bingung tentang Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apalagi hadisnya lemah, maka jangan bingung, semuanya binasa. Semuanya binasa. Selain Allah yang maha hidup dan tidak pernah mati. Kecuali kamu menyamakan antara Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Allah Subhanahu wa taala, dan itu kesyirikan, kekufuran. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya binasa. Maka ini ingat baik-baik, kalau keyakinan seorang muslim adalah setiap orang pasti mati. Pasti mati. Tidak ada yang tidak mati. Cuma yang jadi masalah adalah tetapi kita tidak tahu kapan datangnya kematian tersebut. Ini yang jadi masalah para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mati. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat. Yang menyelisih ini menyelisih Al-Qur'an. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, manusia beliau. Wafat pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah. Wafat di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Beliau manusia berdasarkan ayat Al-Qur'an, hadis Rasul. Yang menyelisih ini menyelisih Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 30, innaka mayyitun, sesungguhnya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah wafat, mati.
wa innahum mayitun. Dan mereka pun juga akan mati. Allah berfirman dalam surah Anbiya ayat 34, "Wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld, afa in mitta fahumul khalidun." Kami tidak pernah menjadikan untuk seorang manusia pun sebelum engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kekekalan. Tidak ada manusia yang kekal sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apakah jika engkau meninggal maka mereka kekal? Tidak mungkin. Engkau akan meninggal, manusia seluruhnya akan meninggal. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dari Abdullah bin Abbas, "A'udzu bi'izzatika alladzi la ilaha illa anta alladzi la yamut wal jinnu wal insu yamutun." Aku berlindung dengan kemuliaan Engkau ya Allah, yang tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau, yang tidak pernah mati. Jin dan seluruh manusia akan mati. Jelas ini ya? Hadisnya jelas, ayat Al-Qur'annya jelas. Jadi pian jangan bingung. Kalau seandainya ada yang menyatakan Nabi Muhammad SAW masih bisa hadir di majelis-majelis mereka. Nabi Muhammad SAW wafat, berpindah dari alam barzah, dari alam dunia ke alam barzah, tanpa ada keraguan di dalamnya. Dan itu akidah seorang muslim. Pertahankan itu sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, walau taruhannya nyawa. Karena itu akidah yang dibangun di atas Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan dibangun di atas dongeng-dongeng dusta. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma yang jadi masalah, kita tidak tahu di mana, kapan, bagaimana kita mati. Ini yang jadi masalah. Allah berfirman dalam surah Luqman ayat 34, "Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah." Sesungguhnya Allah di sisinya ilmu tentang hari kiamat. Wa yunazzil ghaith, dan Allah yang menurunkan hujan. Wa ya'lamu ma fil arham, dan mengetahui apa saja yang ada dalam rahim-rahim. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Seseorang tidak mengetahui apa yang akan terjadi besok hari. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardhin tamut. Seseorang tidak mengetahui di bumi mana dia akan mati. Dan 5 perkara ini adalah 5 perkara kunci gaib yang tidak mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menyelisihi ini, mengaku-ngaku mengetahui tentang 5 perkara ini, maka berarti dia menyekutukan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mengetahui ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, "Mafatihul ghaib khamsun." Yang artinya kunci hal gaib ada 5. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah datang kematian yang kita tidak tahu kapan datangnya, maka kedatangannya tidak akan pernah meleset walau seperdetik sekian. Kalau ada hitungan lebih kecil dari detik, maka tidak akan pernah meleset sesuai yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surah An-Nahl ayat 61, "Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun." Jika telah datang ajal mereka, maka tidak akan pernah terlambat walau sekejap pun, dan tidak akan pernah terlalu cepat. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam
Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau menafsiri ayat ini baik-baik. Beliau mengatakan di dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin, "Idza jaa ajalul insan," jika telah datang batas ajal manusia. Ajal itu artinya batas. "La yumkinu an yata'akhkhar wala daqiqatan wahidah." Tidak mungkin terlambat walau 1 detik, walau 1 menit. "Wala yumkin an yataqaddam," dan tidak mungkin terlalu cepat. "Bal huwa bi ajalin ma'dudin mahdud." Tetapi dia adalah batasan yang sudah terbilang dan terbatas. La yataqaddam alaihi wa yata'akhkhar. Falimadza taj'alul amala tawilan? Lihat ini, subhanallah. Tidak akan pernah terlalu cepat, tidak akan pernah terlalu lambat. Kemudian beliau mengatakan, kalau begitu, mengapa angan-anganmu terlalu panjang, terlalu tinggi? Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menggambar sebuah gambar. Kemudian beliau, ini saya gambar ya. Beliau pernah menggambar gambar seperti ini. Kemudian beliau gambar kata beliau, ini adalah ajal manusia. Gambar yang persegi panjang, ajal manusia. Sedangkan garis yang keluar dari batas ajal tadi, itulah angan-angan manusia yang terlalu tinggi. Maka apa pelajaran kita bisa ambil dari hal ini para ikhwan yang dirahmati Allah? Ada perkataan yang menarik dari Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau mengatakan, ketika kita mengetahui bahwa ajal itu terbatas, tetapi kita tidak tahu kapan datangnya, maka kata beliau, "Fakir ayyuhal insan." Berfikirlah yang dalam wahai manusia. Fa inna nafsaka ala khatar. Sebenarnya sesungguhnya kita semua ini sedang dalam bahaya. Sedang dalam bahaya. Li'anna al-maut laysa lana ajalun ma'lum. Karena kematian kita tidak ada yang mengetahuinya. Kapan ajal kita? Kemudian beliau mengatakan, memisalkan dengan apa yang beliau sebutkan tadi. Qad yakhrujul insan min baitihi wa la yarji'u ilaihi li'annahu yamut. Kadang orang keluar dari rumahnya, kemudian tidak bisa kembali ke dalam rumahnya karena meninggal di tengah jalan. Wa qad yajlisul insanu ala kursi maktabihi wa la yaqumu min. Kadang seseorang duduk di kursi kantornya, akan tetapi tidak bisa bangun darinya, li'annahu yamut, karena dia meninggal. Wa qad yanamul insan ala firashi fayuhmalu min firashi ila sarir qasri. Kadang seseorang tidur di atas kasurnya, kemudian dibawa dari atas kasurnya ke tempat pemandiannya. Karena kenapa? Karena mati. Makanya lihat, doa-doa sebelum tidur semuanya adalah doa-doa yang menunjukkan kepada tauhid. Rugi orang tidak berdoa sebelum tidur, karena khawatir ruhnya tidak kembali setelah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala saat dia tidur. Ini hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini poin yang kedua, bahwasanya kematian pasti datang, semua dari kita. Dan ini membantah ayat-ayat yang saya sebutkan tadi, membantah bahwa kalau ada orang susah meninggal maka ada yang dihadangi. La, ini kadzib, ini dusta. Memang takdirnya balom bauntungai. Dan ini kejadian, dan di sana pasti ada fitnah. Kejadian ulun sebelum kenal dakwah yang mulia ini. Kita menghadiri seorang yang sedang dalam keadaan sekarat, ngalih benar matinya.
Sudah dibacakan surat Yasin, sudah dibacakan surat Ar-Ra'd, kali pada matinya. Kemudian setelah itu datanglah orang yang dimuliakan di kelompok tersebut. Kemudian memegang dahi beliau. Lalu setelah itu meninggal. Kemudian jamaah mengatakan, oh menghadangi guru ranjanya. Tidak ada ya. Nggak ada yang dihadangi. Memang belum waktunya. La yastakhiruna sa'a wa la yastaqdimun. Ya. Tadi saya ngobrol sama yang ngantar saya, Mas Rahmat. Orang kadang-kadang terlalu dimuliakan karena beberapa hal. Yang pertama, kadang dianggap bisa mengetahui akan hal gaib. Ramalannya benar. Yang kedua, kadang bisa menambahi, mengobati. Yang ketiga, kadang bisa melancarkan, dianggap melancarkan rezeki. Nah, itu jadi tuan guru biasanya. Itu biasanya laris manis, meskipun tidak berilmu, meskipun pengajiannya cuma bekesah saja. Tidak ada ayat Quran, tidak disebutkan, hadis Rasul tidak disebutkan, apalagi perkataan para sahabat, perkataan para imam, tidak ada. Sama termasuk di dalamnya yang kalau orang hendak mati kemudian dijapai dahinya barunya mati. Mulai itu dielu-elukan, dimulia-muliakan. Padahal Allah berfirman, la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Kematian tidak akan pernah terlambat. Allah berfirman dalam surah Al-Mu'minun, huwa wa huwal qahiru fawqa ibadih. Dialah Allah yang maha kuasa atas hamba-hambanya. Fa idza jaa ajaluhum tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Jika datang kepada mereka ajal mereka, kematian mereka, datang rasul-rasul kami, malaikat maut yang datang, lain manusia mencapai dahi. Malaikat maut dan malaikat kami tidak pernah terlambat. La yufarritun. Itu ayat Al-Quran yang berbicara. Paham ini para ikhwah? Ini poin penting. Poin yang kedua yang paling terpenting adalah hati-hati. Karena kematian yang tadi ada batasnya, kita tidak tahu kapan batasnya. Hati-hati. Jangan terlalu santai leha-leha. Karena bagi seorang muslim, setelah kematian ada permintaan pertanggungjawaban. Ada fase-fase kehidupan setelah kematian yang lebih panjang, lebih bermacam-macam fase kehidupannya setelah kematian dibandingkan kehidupan di dunia. Ini dua poin. Poin yang ketiga, mengingat kematian berarti mengingat tentang sakaratul maut. Mengingat kematian berarti mengingat tentang sakaratul maut. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya ingin menegaskan, tidak ada yang mengetahui di mana orang mati, kapan orang mati, bagaimana dia matinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada. Kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang memiliki ilmu pengetahuan itu. Jangan seorang pun dari makhluk disekutukan dengan Allah Subhanahu wa taala dalam perihal tersebut. Kemudian, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi kita katakan siapa yang mengingat kematian berarti dia mengingat sakaratul maut. Apa pengertian sakarat? Disebutkan oleh para ulama, di antaranya Imam Ibnu Manzur dalam kitab Lisanul Arab. As-sakarat jamak sakrah. Sakarat jamak atau bentuk plural dari sakrah.
yang artinya adalah naqidus sahu, kebalikan dari sadar. Jadi orang kalau sudah sakarat kematian tidak sadar. Makanya saya ingat sekali, sepekan ibu saya sebelum meninggal, waktu itu malam Kamis, dan malam Kamis pekan depannya beliau kena stroke. Sepekan sebelum meninggal, beliau bertanya, nama saya dipanggil di rumah Jain, kalau ada orang dalam keadaan koma, apa yang terjadi pada dirinya? Ulun jawab waktu itu, sesuai dengan kebiasaannya. Yang biasa berzikir, dia akan berzikir. Yang biasa baca Quran, dia akan baca Quran. Yang biasa baca Quran, dia akan baca Quran. Bahkan disebutkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ketika ada orang dalam keadaan sekarat, maka dikatakan kepada dia, wahai fulan, qul la ilaha illallah. Dia mengatakan apa? Syahid. Dia mengatakan skakter. Berarti ketujuh main satu. Ada lagi dikatakan, qul la ilaha illallah, wahai fulan, ucapkan la ilaha illallah sebelum dia meninggal, agar dia mati di atas la ilaha illallah, dan pasti masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian dia mengatakan, asqili kham, asqini, artinya tuangkan segelas lagi, tuangkan segelas lagi, karena di dunia kebiasaannya suka minum khamar. Perhatikan, yang mempunyai kebiasaan-kebiasaan, terutama kebiasaan-kebiasaan rahasia. Maka kita tidak heran kalau di media sosial orang kebiasaannya mengimami orang meninggal, kemudian saat menjadi imam, meninggal saat khutbah, meninggal saat ceramah, meninggal saat mengumandangkan azan. Karena al-insan yamutu ala ma 'asha alaih. Seseorang akan mati sesuai dengan kebiasaannya. Dan sekarat, kita kembali kepada permasalahan sekarat. Sekarat adalah naqidus sahu, kebalikan dari sadar. Orang kalau sudah sekarat, maka dia tidak sadar. Dia akan hanya menjawab sesuai dengan kebiasaannya. Makanya mungkin sekarang kita semua bisa mengucapkan la ilaha illallah, dan kita berdoa, mudah-mudahan saat sekarat kita pun masuk ke dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang ucapan terakhirnya la ilaha illallah dari dunia, pasti masuk surga. Ucapkan amin. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah arti sakarat secara bahasa. Adapun arti sakarat secara istilah syariat adalah syiddatuhu wa ghasyatuhu allati tusibul muhtadara bisababi naz'ir ruh. Lihat, jangan ngomong seasalnya tentang sakarat, seenak perutnya. Kembalikan kepada para ulama tentang semua definisi. Sakarat kematian maksudnya adalah kerasnya kematian, susahnya kematian, saat yang didapati oleh orang yang dalam keadaan saat dicabut nyawanya. Itulah sekarat kematian. Itu arti sekarat. Sulitnya, beratnya yang didapati oleh orang yang dalam keadaan mau meninggal karena pencabutan nyawa. Pencabutan nyawa. Lihat penjelasan Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab beliau Fathul Bari. Beliau mengatakan as-sukru halatun ta'ridu bainal mar'i wa qalbihi. Sekarat adalah sebuah keadaan yang menimpa seseorang dengan kalbunya, dengan akalnya,
wa aktsaru ma tusta'malu fi syarabil muskir. Kadang-kadang keadaan sekarat dipakai orang dalam keadaan mabuk, orang mabuk hilang kesadarannya. Wa yutlaqu fil ghadabi wal ishqi wal alam wan nu'as. Dan kadang-kadang dipakai juga saat marah hilang kesadaran kadang-kadang. Atau dalam keadaan terlalu merindu, hilang kesadaran kadang-kadang. Terlalu sakit, hilang kesadaran. Terlalu ngantuk, hilang kesadaran. Ini arti dari sakarat. Nah, ketika orang dicabut nyawanya, maka itulah yang dia rasakan. Hilang sadarnya, saking sakitnya. Sekarang para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana sih sekaratnya orang, sakitnya orang yang dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Jangan manusia yang lain dulu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan hadis riwayat Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau bercerita, dan cerita beliau ini menunjukkan beliau adalah saksi hidup sejarah atas wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam belum wafat berhadapan dengan Aisyah radhiyallahu anha, berarti mendustakan perkataan Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Beliau mengatakan, "Inna min ni'amillah", sesungguhnya termasuk daripada nikmat Allah alayya, atasku, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuwfiya baina fi baiti wa fi yaumi wa baina sihri wa nahri. Beliau wafat di dalam rumahku saat hari menggilirku, di antara leherku dan pangkuanku. Wa anna Allah jama'a baina riqi wa riqi 'inda mautih, dan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan air liurku dengan air liur Nabi Muhammad SAW saat beliau meninggal. Jadi di sini antum kalau lihat adalah termasuk daripada kecemburuan seorang istri. Beliau adalah istri yang dipoligami. Beliau seakan berbangga, Rasul SAW meninggal di rumahku saat menggilirku, di pangkuanku bercampur air liurku dengan air liur Nabi Muhammad SAW. Mengapa demikian? Dakhala alayya Abdurrahman wa biyadihi siwak wa ana musninatun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu Abdurrahman bin Abi Bakar, adiknya Aisyah radhiyallahu anha, masuk, dan aku sedang, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang di pangkuanku. Fara'aituhu yanzuru ilaih, aku melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat kepada Abdurrahman adikku. Wa araftu annahu yuhibbus siwak, aku mengetahui betul bahwasanya beliau menyukai siwak yang sedang dipakai oleh Abdurrahman. Faqultu akhudhuhu laka, fa asyara bi ra'sihi. Lalu aku berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, aku ambilkan untukmu. Kemudian beliau mengangguk-anggukkan kepalanya. Fatanawaltuhu fastadda alaih, lalu aku pun mengambilnya. Sakitnya semakin keras. Wa ulayyinuhu laka, kemudian aku berkata lagi kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, aku lembutkan siwak tersebut untukmu. Kemudian Rasulullah SAW asyara birasi, beliau mengangguk-angguk menunjukkan bahwasanya setuju. Falayyantu, lalu aku mengangguk-angguk, melembutkan siwak tersebut. Wa baina yadayhi rikwatun aw 'ulbatun yashukku Umar fiha ma, di samping beliau ada sebuah ember yang isinya air. Faja'ala yudkhilu yadayhi fil ma, beliau memasukkan kedua tangannya ke dalam air. Fayamsahu bihima wajha, kemudian beliau mengusap wajah beliau dengan kedua tangan yang basah tersebut. Yaqul, ini keadaan sekarat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini beliau sedang dicabut nyawanya oleh malaikat maut. Beliau sedang merasakan sekarat kematian. Beliau berkata, la ilaha illallah, inna lil mauti sakarat. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain Allah. Sesungguhnya kematian memiliki rasa sekarat. Thumma nasaba yadah, kemudian beliau menegakkan jari telunjuknya.
Kemudian beliau berkata, fir rafiqil a'la, ya Allah, tempatkan aku di tempat yang paling tinggi. Apa yang terjadi setelah itu para ikhwah? Aisyah radhiyallahu anha berkata, ma aghbitu ahadan bihauni mautin ba'da alladhi ra'aitu min siddati mauti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah iri dengan ringannya kematian seseorang, siapapun dia, setelah apa yang aku lihat dari beratnya kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berat para ikhwah. Sakarat kematian adalah sesuatu yang berat sehingga hilang kesadaran seseorang. Silahkan adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Baik, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada penjelasan-penjelasan para ulama yang menarik di sini. Di antaranya yang dijelaskan oleh di dalam kitab Al-Mafatih fi Syarh Al-Masabih. Apa yang dimaksud perkataan Aisyah radhiyallahu anha? Maka aku tidak akan iri dengan keringanan kematian seseorang setelah apa yang aku lihat dari kematian Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lihat penjelasannya. Yakni dhanantu shiddatal maut min kathrati dzunub. Aku mengira sulitnya kematian karena banyaknya dosa. Wa dhanantuha min alamati syaqawah.
wa su'i halir rajul 'inda Allah. Dan aku mengira sulitnya kematian adalah tanda keburukan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza qabla mauti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Perakiraanku ini sebelum aku melihat kematian Rasul sallallahu alaihi wasallam. Falamma ra'aitu shiddata mauti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tetapi ketika aku melihat sulitnya kematian Rasul sallallahu alaihi wasallam, beratnya kematian Rasul sallallahu alaihi wasallam, alimtu anna shiddatal maut laisa bi'alamati syaqawah. Maka aku akhirnya mengetahui bahwa beratnya kematian bukan tanda keburukan, wala bi'alamati su'i hali rajul, dan bukan tanda buruknya keadaan seseorang. Li'annahu law kana kadzalik lam yakun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syiddah. Karena kalau seandainya beratnya kematian seseorang adalah tanda buruknya seseorang, tidak mungkin Rasul sallallahu alaihi wasallam merasakan beratnya kematian. Bal syiddatil maut li raf'id darajah. Ya, baik-baik. Bahkan yang ada adalah beratnya kematian untuk mengangkat derajat orang beriman. Wa tathhirur rajul minadz dzunub, untuk menghapuskan dosa. Allah itu Maha Pengasih, para ikhwan. Bahkan saat kita mau mati, dikasihi oleh Allah. Allah tahu hamba ini penuh dosa. Ini kalau seandainya matinya nyaman, tidak berat, tidak terhapus dosanya, maka dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala mati yang berat, agar beratnya mati itu merupakan penghapus dosa dia. Mata yang sering jelalatan, telinga yang sering mendengarkan yang haram, lisan yang sering dusta, ghibah, tidak jujur, kemaluan yang sering diletakkan di tempat yang haram, rahim-rahim yang sering terputus, salat yang sering dilalaikan, zikir yang sering dilupakan, itu semua dosa. Allah tutup dosa-dosa itu dengan sakaratul maut. Ini tanda bukti kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan saya berpesan untuk diri saya pribadi. Kapan Anda gelisah dengan kehidupan ini, ingatlah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Wasi'at rahmati kulla syai'. Rahmatku menutupi segala sesuatu. Tidak pantas kita untuk menggerutu atas apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Lihat lagi perkataan Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Jadi perhatikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, beratnya rasa maut, rasa kematian bukan tanda keburukan, akan tetapi itu adalah penghapus dosa. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan, anna syiddatal maut la tadullu ala naqsin fil martabah. Beratnya kematian tidak menunjukkan kepada buruknya seseorang di dalam kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bal hiya lil mu'min imma ziyadatun fi hasanatih wa imma takfirun li sayyi'atih. Tetapi bagi orang yang beriman, beratnya kematian, sakaratul maut adalah tambahan untuk pahala-pahalanya dan penghapus atas dosa-dosanya. Cuma para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana beratnya kematian tersebut, agar kita benar-benar sadar, cepat bertaubat, puas dengan pemberian Allah, semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan beberapa perkataan berikut. Umar radhiyallahu anhu, Amirul Mukminin, khalifatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pemimpin kedua setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah berkata kepada Ka'ab ibn Ubay, Ka'ab, akhbirni 'anil maut. Wahai Ka'ab,
beritahukan kepadaku tentang kematian. Kemudian Ka'ab berkata, Ka'ab bin Malik afwan, ya Amirul Mu'minin, wahai Amirul Mu'minin, gelar setelah Abu Bakar As-Siddiq sebagai Khalifatul Rasulullah SAW, gelarnya Amirul Mu'minin. Dan semua pemimpin setelah Abu Bakar As-Siddiq adalah Amirul Mu'minin. Huwa mithlu syajaratin kathiratus syauq fi jawf ibni Adam. Dia bagaikan sebatang pohon yang penuh dengan duri, dimasukkan ke dalam mulut anak Adam. Falaysa minhu irqun wala mafsilun illa warijlun syadidudz dzira'ain. Tidak ada akibat pohon yang penuh dengan duri tersebut dimasukkan ke dalam mulut Adam, tidak ada urat otot kecuali akan terputus, akan pecah, kaki-kaki bergetar-getar. Fahu yu'alijuha yunzi'uha. Pohon tersebut bagaikan masuk kemudian keluar, masuk kemudian keluar. Fabaka Umar radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab Al-Faruq yang ditakuti oleh iblis, yang sangat tegas untuk memperjuangkan kebenaran, disebut sebagai pembeda yang hak dari yang batil. Mendengar kisah sakaratul maut, beliau menangis. Kemudian kisah yang lain disebutkan juga dalam kitab Fathul Bari. Amr bin As radhiyallahu anhu pernah berkata, alangkah indahnya kalau seandainya aku bertemu dengan seseorang yang bisa menceritakan kepadaku bagaimana rasa sekarat saat mati. Maka ketika Amr bin As radhiyallahu anhu dalam keadaan sakit keras, anaknya bertanya, ya abati, sif lana al-maut. Wahai bapakku, engkau pernah berkata, alangkah indahnya aku bertemu dengan seorang yang cerdas, yang menceritakan kepadaku tentang beratnya kematian. Sekarang sifati untuk kami, jelaskan kepada kami tentang kematian. Beliau berkata, wallah, demi Allah, laka'anna jambayya fi takht, seakan-akan tubuhku dimasukkan ke dalam lubang yang sempit. Walaka'anni atanaffasu min sammi ibrah. Sebelum saya artikan, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, silahkan tarik nafas yang paling dalam, bernafas sepuas-puasnya untuk bisa berzikir kepada Allah, bernafas sepuas-puasnya untuk bisa beristighfar, tasbih, tahmid, tahlil, bernafas sepuas-puasnya untuk bisa membaca Al-Quran sebelum sakarat kematian datang kepada kita semua. Walaka'anni atanaffasu min sammi ibrah, seakan-akan aku bernafas dari lubang jarum. Wa ka'anna ghusna syaukin yujarru bihi min qadami ila hamati, seakan-akan batang pohon yang penuh dengan duri dipukulkan dari kepalaku sampai kepada telapak kakiku. Itulah kematian. Itulah rasa sekarat kematian yang diceritakan oleh orang-orang yang terpercaya, sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Shaddad ibn Aus, seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, juga berkata, al-maut afdalu haulin min ad-dunya wal akhirah 'ala al-mu'min. Kematian adalah keadaan paling mengerikan dari seluruh hal-hal yang mengerikan di dunia dan di akhirat bagi seorang beriman. Kemudian beliau menceritakan bagaimana mengerikannya. Huwa ashaddu minan syiril bil manashir. Dia lebih dahsyat daripada gergaji yang menggergaji tubuh. Wa qarnin bil maqarir. Daripada gunting-gunting yang menggunting tubuh. Wa ghadin fil qudur. Lebih dahsyat daripada
air yang direbus di dalam panci. Bapak ibu saudara-saudari dimuliakan oleh Allah, silakan lihat air, lihat minyak saat dia panas, bagaimana mendidihnya, dan bagaimana sakitnya seseorang yang terkena dengan itu. Sakaratul maut lebih dahsyat daripada air yang mendidih terkena kulit. Walau annal mayyita nusyir fa akhbara ahla dunya bil maut man tafa'u bi'aish wala ladzu binaum. Kalau seandainya orang-orang yang sudah dikubur itu dibangkitkan kembali, kemudian mereka memberitahukan kepada seluruh penduduk dunia tentang beratnya kematian, maka niscaya orang-orang tidak akan merasa nyaman dengan hidupnya, tidak akan merasa lezat dengan tidurnya. Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala pernah menjenguk orang yang dalam keadaan sakaratul maut. Perhatikan Pak, kalau ada yang sakit, jenguklah Pak, jenguklah Bu. Itu melembutkan perasaan kita, membuat kita semakin ingin dekat dengan Allah. Al-Hasan Al-Basri pernah datang kepada orang yang dalam keadaan sakaratul maut. Kemudian beliau pulang bighairil wajhi alladhi kana yaji'u min. Beliau pulang dengan wajah, raut wajah yang berubah daripada ketika beliau keluar rumah. Kemudian istrinya mengatakan, "Ya Hasan, wahai Hasan, ini makanan sudah siap untuk engkau." Kata Al-Hasan Al-Basri, seorang tabi'in, beliau mengatakan, "Alaikum bita'amikum." Silahkan kalian makan makanan kalian. Fa inni qad ra'aitu manzaran. Sungguh aku telah melihat pemandangan. Asta'iddu lidzalikal manzar. Yang aku selalu bersiap diri untuk merasakan pemandangan yang baru aku lihat tersebut. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, siapkan diri sebelum kita didatangi kematian. Dan ada perkataan yang menarik dari Fadilat Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin. Dengan ini saya tutup kajian. Perhatikan perkataannya baik-baik para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, wal maut la yufarriqu baina saghir wa kabir. Kematian tidak membedakan antara yang kecil dan besar. Wa dzakarin aw untha, antara laki-laki atau perempuan. Wa baina maridin wa sahih, tidak membedakan antara si sakit dengan si sehat. Faqad yadkhulul mautu ila al-baiti wa yakunu fihi rajulan musinnan wa shakhsan akhar maridan fayakhudhu min al-baiti asahha man fihi. Kadang kematian masuk ke dalam rumah, maka di dalam rumah tersebut terdapat orang yang sangat tua, persis seperti kita kalau sedang berkunjung ke rumah kakek, nenek, kai, nini, yang sudah rebahan saja, paling-paling kita mengatakan dalam hati kita, stumat lagi pian. Maka kematian masuk ke dalam rumah tersebut. Ada orang yang sudah tua renta, ada yang lain yang sudah sakit-sakitan. Ternyata kematian menghampiri orang yang paling sehat di rumah tersebut. Fala yumayyizul maut baina saghirin wala kabir. Kematian tidak membedakan antara yang kecil dengan yang sudah tua. Wala alima li ahadin bin nihayati wala li ajali. Dan seseorang tidak mengetahui kapan dia matinya. Beliau juga mengatakan ini, wal maut huwal faisal. Al-faisal baina hadhihi ad-dar wa daril qarar. Kematian adalah pembeda antara kehidupan di dunia ini dengan kehidupan yang kekal abadi. Al-fasil baina waqtil amal wal jazaa alaih. Pembeda antara waktu beramal dan waktu mengambil memetik ganjaran pahala atas amal tersebut. Wallahi para ikhwah, demi Allah, billah, tallah, wallah, demi Allah, kalau orang sudah mati,
tidak akan pernah ada satu sujud dia bisa laksanakan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sudah mati, tidak pernah ada satu huruf dari Al-Quran dia bisa baca Al-Quran. Kalau orang sudah mati, tidak akan pernah bisa satu sen pun dia untuk bersedekah. Semoga ini semua pengingat kita. Mohon maaf kalau seandainya terlalu panjang atas kajian ini. Apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang baik itu hanya dari Allah, yang buruk itu dari syaitan dan dari kami pribadi. Mudah-mudahan kita senantiasa diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah dan diterima amal ibadah kita, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.